Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Semoga kami jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali kali ini kita berjumpa dalam dialog Kepri Gemilang bersama saya Desi Hanafiah. Dialog ini kami dedikasikan khusus untuk Provinsi Kepulauan Riau agar semakin cemerlang, gemilang, dan terbilang serta bagi keutuhan kesatuan Republik Indonesia. Baiklah pemirsa, dalam dialog Kepri Gemilang, tema kita kali ini adalah terkait remaja dan genre. Seperti yang kita tahu, genre adalah generasi berencana, program yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan kelompok sasaran program yaitu remaja yang berusia 10 hingga 24 tahun tapi belum menikah. Mahasiswa atau mahasiswi yang belum menikah. Baiklah, senang sekali untuk membahas tema kali ini telah hadir di studio TPRI Kepri kita. Mereka adalah Darmawan Syah selaku Ketua Forum Genre. Selamat siang. Ya, selamat siang Kak. Juga ada Muhammad Syahdan Prasetyo selaku Duta Genre Putra Kota Tanjung Pinang tahun 2022. Selamat siang. Juga ada Bunga Anisya Pertiwi, Duta Genre Putri Kota Tanjung Pinang tahun 2023. Ya, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, mungkin ada yel-yel nih dari genre sendiri nih. Ya, kita ada kalau untuk forum genre kita selalu ada yel-yel yang mungkin kali ini saya akan yang dipimpin oleh sama Bang Syahdan. Salam genre. Salam Remaja genre. sehat, cerdas, ceria. Baik. Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Oke, bagus sekali. Nah, ini kan kita akan membahas tentang remaja dan genre nih. Mungkin saya ke Darman Syah dulu ya, selaku Ketua Forum. Nah, Darman Syah sendiri kenapa nih tertarik untuk menjadi Ketua Forum Genre sendiri? Oke, kenapa saya tertarik menjadi Ketua Forum Genre Kota Tanjung Pinang? Jadi awalnya itu saya dipilih menjadi Duta Genre Kota Tanjung Pinang pada tahun 2020. Lalu saya berlaga sampai ke tingkat provinsi dan alhamdulillah di provinsi saya juga juara 1 dan saat itu saya juga berlomba sampai ke tingkat nasional. Sampai ke tingkat nasional itu COVID-19 jadi kita secara online aja. Nah setelah itu saya dipercaya menjadi Ketua Forum Genre karena saya rasa saya mampu memimpin teman-teman dan adik-adik yang lain dan juga mempersiapkan adik-adik untuk berlomba di tahun-tahun berikutnya. Baik. Nah, kalau untuk Bunga sendiri, kenapa tertarik di dunia genre sendiri? Mungkin karena ngelihat kakak tahun sebelumnya, karena kan Bunga nih masih SMA ya. Jadi waktu saat Bunga kelas 10, ada kakak kelas Bunga yang terpilih menjadi seorang duta genre. Nah di situ Bunga penasaran, apa sih sebenarnya duta genre? Kan kita awalnya nggak tahu ya, orang awam nih. Jadi Bunga cari tahu dari Instagram, sosial media, maupun dari eskulnya tersendiri yaitu eskul Pick Air. Di situ Bunga berminat nih, wah kayaknya boleh deh, kayaknya mau ikut pemilihan duta genre. Nah tahu-tahu pada saat kelas 11, alhamdulillah Bunga terpilih menjadi seorang duta genre tingkat Kota Tanjung Pinang dan juga provinsi sebagai duta favorit. Baik. Nah, kita beralih ke Muhammad nih. Kalau Muhammad sendiri kenapa tertarik sendiri dengan program genre sendiri? Sebenarnya saya tidak mengetahui Kak, apa itu genre, apa itu PIK remaja. Nah, ini akibat senior saya yaitu Bang Dini Noviadi, salah satu duta genre di tahun 2021 Kota Tanjung Pinang. Dan beliau memberikan motivasi kepada saya bahwasannya di dalam dunia genre ini memiliki banyak manfaat kepada remaja-remaja tentunya seperti saya juga, sehingga saya tertarik untuk bergabung di dalam PIK Remaja Setika Santua Tanjung Pinang dulu Kak. Lalu alhamdulillah saya mewakili Setika Santua Tanjung Pinang untuk berlaga di tingkat kota Tanjung Pinang, alhamdulillah mendapatkan juara 1 dan pada tahun 2023 alhamdulillah saya juga mewakili Kota Tanjung Pinang untuk berlaga di Provinsi Kepulauan Riau dan alhamdulillah terbaik 3 se-Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kalau tadi kan Muhammad mengatakan belum tahu nih apa itu genre. Nah, kalau sekarang kan pasti udah ngerti nih. Mungkin bisa dijelaskan apa itu genre sebenarnya? Oke, mungkin sedikit menjelaskan tentang genre ya Kak. Genre itu merupakan program dari BKKBN untuk kalangan remaja, gunanya untuk memberikan edukasi maupun informasi terkait permasalahan-permasalahan remaja sehingga para remaja ini menjauhi tentang permasalahan-permasalahan remaja tersebut Kak. Tadi kan ada dijelaskan tentang salam genre. Nah, itu memiliki makna Kak. Nah, apa aja nih maknanya? Mungkin bisa diceritakan nih makna-maknanya.
Bunga. dibantu oleh Bunga ya Kak. Oke, boleh. Oke, boleh. Bunga. Mungkin bisa ditambahkan dengan bunga. Salam genre. Iya. Terdiri dari pertama yaitu say no. Say no to pranikah. Nah, jadi pernikahan dini kan mungkin kita tahu remaja ini banyak sekali ya di Indonesia maupun di Tanjung Pinang melakukan adanya pernikahan dini. Nah, lalu yang kedua adanya seks pranikah, yaitu diakibatkan karena pergaulan bebas. Lalu yang terakhir adalah nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, seperti itu. Jadi makna nol di sini say no, katakan tidak untuk ketiga permasalahan remaja tersebut, seperti itu. Baik. Nah, kalau untuk kalian sendiri nih, kalian bertiga ini, mungkin saya ke ketuanya dulu ya. Nah, apakah sudah mengaplikasikan ini ke teman-teman di masyarakat sendiri, teman-teman remaja sendiri? Nah, karena kita sudah memilih untuk menjadi duta genre, yang mana duta genre itu adalah role model bagi remaja lainnya, sudah pastinya itu semua sudah kami terapkan di kehidupan kita sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga. Kalau yang lagi sekolah waktu itu di lingkungan sekolah, kita sosialisasi sedikit-sedikit dengan teman-teman, mungkin teman sebangku ataupun teman sekelas, yang pastinya tiga bahaya pada remaja ini selalu kami sosialisasikan kapanpun dan dimanapun. Ya, karena itu memang duta genre itu 1 tahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Benar sekali. Nah, mungkin bisa kalian jelaskan juga nih, mengapa? Tadi kan Bunga ada mengatakan bahwa menikah muda, lalu seks di luar pernikahan dan juga narkoba itu bahaya. Mungkin kalian bisa menjelaskan kepada masyarakat, apalagi untuk teman-teman remaja kita, mengapa itu harus dihindarkan, apa akibatnya jika itu terjadi. Mungkin ke Bunga dulu ya. Oke, baik. Nah, jadi tadi kita ada kaitan dengan remaja dan genre. Kalau kita telaah dulu, genre ini kan generasi berencana. Ya, di mana kita sebagai remaja adalah fase usia produktif untuk memiliki perencanaan di masa depan. Masa depan itu yaitu tadi masa pernikahan dan masa kehidupan berkeluarga. Jadi perlu adanya edukasi, Kak. Jadi kepada remaja itu tadi, karena remaja itu terjadinya pergaulan bebas sehingga terjadinya pernikahan ini, kurangnya adanya edukasi terhadap perencanaan masa depan itu tadi. Nah, makanya saya ikut ajang pemilihan duta genre, ingin membagikan informasi ataupun menginspirasi dan memotivasi para khalayak umum. Kita kasih tahu nih bahwasanya dampak dari pergaulan bebas dan dampak dari pernikahan ini itu apa, karena bisa menyangkut paut akan masa depan kita. Gak hanya tentang kehidupan kita, bahkan lingkup dunia pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, juga menjadi seorang duta genre, mengedukasi ketiga permasalahan remaja itu tadi sebagai upaya kami juga untuk mencegah 3 permasalahan tersebut, seperti itu. Baik. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih dengan Muhammad. Bagaimana Muhammad, kalau menurut Muhammad sendiri, bagaimana kita untuk mencegah pernikahan dini maksudnya, bagaimana Muhammad? Oke, mungkin Kak, pernikahan dini itu terjadi akibat remaja itu terjebak dalam dunia yang kita inginkan. Jadi mungkin untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita sebagai duta genre hadir untuk mensosialisasikan, memberikan informasi dan edukasi kepada kalangan-kalangan remaja tentunya untuk menjauhi nikah dini dan terus mengencarkan program-program yang telah kami buat. Kami sendiri duta genre, sebelum kami menjadi duta genre, kami harus memiliki namanya program kerja. Jadi program kerja yang kami miliki itu digunakan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada rekan-rekan kami, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, untuk mengetahui, untuk memberikan informasi dan edukasi kepada rekan-rekan remaja, sehingga rekan-rekan remaja itu tahu, Kak. Salah satunya kan tadi kan pernikahan dini kan, Kak. Nah, pernikahan dini itu banyak resikonya, sehingga kami memberikan informasi kepada mereka apa saja sih dampak dari kita menikah dini, sehingga rekan-rekan remaja itu mendapatkan informasi yang lebih bagus lah, Kak. Jadi mungkin rekan-rekan remaja dapat memilah-milahnya sendiri. Baik. Nah, biasanya kan sebelum kita menjadi duta itu kan ada pemilihan, dan kita memang tadi seperti Muhammad bilang, kita mempunyai program masing-masing. Iya, benar. Nah, saya pengen tahu kalau programnya masing-masing ini apa saja yang kalian miliki. Mungkin biasanya kan kalau untuk peserta itu berbeda-beda. Iya, Nah, mungkin mulai dari ketua dulu nih. Dulu programnya apa? Oke, kalau saya kemarin itu waktu pemilihan ke tingkat provinsi, itu saya membawakan program berbentuk sosialisasi yang namanya itu adalah genre masuk kampung. Jadi kemarin itu saya rencanakan saya keliling kampung-kampung untuk memberikan sosialisasi tentang generasi berencana, tentang yang tadi 3 dampak buruk pada remaja, terus tentang program-program BKKBN, pesan-pesan dari Dinas Kesehatan, itu yang saya sampaikan. Terus
selain itu juga saya juga mensosialisasikan kita sebagai remaja juga harus punya rencana untuk berpendidikan, rencana untuk kuliah, rencana untuk bekerja, dan rencana untuk menikah. Nah, di dalam BKKBN itu ada yang namanya PUP, pendewasaan usia pernikahan. Nah, jadi BKKBN itu menyarankan laki-laki menikah itu di usia 25 tahun dan perempuan itu 21 tahun. Itu usia idealnya. Kenapa? Kenapa perempuan 21 tahun? Karena menurut kesehatannya 21 tahun itu perempuan sudah siap menikah, sudah siap untuk hamil. Nah, sedangkan laki-laki kenapa 25 tahun? Karena 25 tahun itu dikatakan bahwa laki-laki sudah mapan, laki-laki sudah memiliki pekerjaan, laki-laki juga emosional sudah baik, sudah bisa mengatur, finansialnya juga sudah oke. Itu diharapkan seperti itu. Mungkin sosialisasi berbagai macam materi lagi. Itu baru satu, masih ada yang lain. Masih ada, tapi itu sudah diaplikasikan ke remaja-remaja yang di luar sana? Iya, sudah. Terutama kan di tempat tinggal, itu yang paling pertama. Setelah dilakukan sosialisasi, apakah ada perubahan sendiri di lingkungan tersebut? Nah, mungkin kalau untuk perubahan yang signifikan itu mungkin tidak terlihat, tetapi adalah perubahan yang sedikit dari teman-teman sekitar. Itu yang pertama, dari teman-teman yang sekitar. Karena kalau kita ingin merubah satu kampung yang mungkin banyak dampak buruknya itu sangat sulit. Sangat sulit. Jadi ya saya mulai dari kelompok teman-teman, kelompok keluarga, dan bahkan sampai sekarang saya masih sosialisasi tentang itu. Baik, nah mungkin kita beralih ke Bunga lagi nih. Kalau Bunga apa nih program kerjanya sebelum menjadi duta? Oke, persiapan Bunga untuk membuat program kerja untuk menjadi seorang duta itu Kak, kan karena di tahun Bunga ini kan 2023 ya, yang dimana udah ada kemajuan teknologi. Jadi Bunga memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi program Bunga ini bernama Gemilang, yaitu Genre Kit mantapkan adaptif dan inovatif untuk wujudkan generasi cemerlang. Nah, jadi apa-apa saja program Bunga itu ada 3 Kak. Kan kita tahu kalau edukasi ini bisa didapatkan secara visual, audio, dan audiovisual. Nah, jadi kalau visualnya Bunga buat di akun sosial media Instagram Gemilang_ID. Di situ terdapat berbagai macam materi-materi substansi genre, nggak hanya tentang 3 permasalahan tadi, ada banyak Kak. Nah, di situ Bunga kemas dalam desain yang menarik, lalu juga ada games-gamesnya, games digital. Lalu yang kedua audiovisual. Nah, Bunga ada buat semacam animasi yang dimana video animasi ini terkait misal tentang stunting. Nah, di situ Bunga kemas materinya secara singkat, to the point, agar para pendengar ataupun para yang melihat video tersebut mudah memahami materi tersebut. Lalu audio. Nah, audio ini Bunga buat dalam bentuk podcast. Nah, podcast ini berupa audio aja ya Kak di aplikasi Spotify. Nah, di sini Bunga berbincang dengan salah satu narasumber. Nah, jadi bukan hanya Bunga sendiri, di setiap episodenya berbagai macam narasumber yang Bunga undang, baik dari teman-teman Bunga ataupun memang kakak-kakak yang duta genre dan kakak kelas Bunga seperti itu. Baik. Nah, tadi Bunga ada mengatakan terkait stunting, sudah sosialisasi ya terkait stunting. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga apa efek dari bisa terjadinya stunting tersebut, Bunga? Oke, nah jadi perlu kita ketahui dulu ya, kalau misalnya stunting ini kan udah paling gencar banget masalahnya di era sekarang ini. Stunting itu adalah kondisi di mana seorang anak memiliki ataupun mengalami keadaan gizi yang kronis, di mana akibatnya dari 1000 HPK Kak. Nah, jadi 1000 HPK ini adalah istilah 1000 hari pertama kehidupan, di mana pada saat ibu yang sedang hamil mengandung 9 bulan hingga anaknya berusia umur 2 tahun. Nah, di fase itulah di mana butuhnya asupan yang tadi ASI dan empati itu dibutuhkan pada saat itu Kak. Jadi jika memiliki kekurangan gizi, otomatis anaknya akan berdampak stunting seperti itu. Baik, apakah itu juga berpengaruh Bunga jika hamil di usia dini, Bunga? Akan sangat berpengaruh Kak, karena kita tahu ya kalau misalnya terjadinya pernikahan dini itu kurangnya kesiapan dari fisik seseorang perempuan tersebut. Dan juga mental. Betul sekali. Nah, kalau kita tahu misalnya terjadinya hamil di luar nikah, otomatis banyak sekali hal-hal baik psikis ataupun fisik yang akan mengganggu perempuan tersebut. Nah, bisa aja dia tadinya kurang asupan gizi sehingga kesiapan fisik pada perempuan tersebut akan mempengaruhi anak yang akan lahir nanti, seperti itu. Nah,
kita beralih ke Muhammad lagi nih Muhammad. Nah kalau program kerjanya Muhammad apa nih yang mungkin lebih detail nih dari teman-teman yang lain nih, mungkin bisa dijelaskan? Nah mungkin pada tahun saya tahun 2022 itulah gencarnya awal program kerja dalam bentuk aset Kak, dalam bentuk barang. Jadi di situ saya berusaha untuk menciptakan sebuah program kerja yang inovasi maupun memberikan dampak baik bagi rekan-rekan semua, yaitu saya menggabungkan permainan tradisional dan saya modifikasi dengan menggunakan dalam IT ya Bang, maksudnya Bang. Kan dalam bentuk aplikasi dan permainan tradisional itu bisa dimainkan oleh rekan-rekan remaja. Karena Kak, seperti yang kita tahu juga rekan-rekan remaja sekarang ini kan banyak maksudnya kaum mageran ya Kak. Benar sekali. Jika duduk-duduk nongkrong main HP. Nah, jadi saya ingin melakukan membuat suatu aset atau program kerja dengan menggunakan permainan tradisional itu, yaitu namanya saya beri itu jengket genre. Nah, jengket genre itu adalah sebuah permainan tradisional yang saya modifikasi memasukkan materi-materi program genre, dan di situ terdiri dari materi-materi seputar genre, baik itu PIK remaja, PUP, pendewasaan usia perkawinan yang Bang ceritakan tadi, stunting juga, dan saat itu saya gencarnya nafza Kak, karena di lingkungan remaja saat ini kan mungkin nafza itu sangat berpengaruh, memiliki dampak buruk bagi remaja-remaja. Jadi saya di situ saya berusaha untuk memberikan edukasi sambil bermain dan memberikan edukasi sambil bermain. Mungkin bisa dicontohkan seperti apa? Nah, itu saya mendesain dalam bentuk jengket, betul-betul jengket. Seperti kita tahu kan kalau permainan tradisional kan kita gambar di aspal biasanya Kak, kita main di perumahan kita ataupun di kampung kita gambar jengket bulan. Nah, dan kita lemparkan batu itu. Nah, setiap lemparan batu itu, di dalam batu itu kita membuka aplikasi dan ada barcode-nya Kak. Di kotak itu ada barcode-nya, sehingga rekan-rekan bisa men-scan terlebih dahulu, dan di situ ada soalnya. Dan jika ada soalnya, rekan-rekan untuk syarat melompat itu harus menjawab pertanyaan yang saya berikan. Dan misalnya pertanyaan situ, berapa usia perkawinan yang ideal? Nah, misalnya kawan-kawan jawab benar, nah kawan-kawan boleh meloncat dan melemparkan batunya kembali gitu. Benar sekali, untuk menarik perhatian Iya, juga. benar, Kak. Baik. Nah, kalau tadi kan kita sudah bahas tentang pernikahan dini ya. Kalau untuk mungkin saya ke ketuanya dulu nih. Iya. Kan juga ada tentang antisipasinya HIV. Nah, bagaimana kalian mensosialisasinya sendiri ke remaja-remaja, apalagi zaman sekarang kan memang tingkat untuk dalam berhubungan atau ini kan sangat sangat menyedihkan begitu ya. Mungkin bisa kalian edukasi di sini. Oke. Baik Kak. Jadi tentang HIV itu sudah jelas dampak dari 3 bahaya yang kami jelaskan tadi, yaitu seks bebas. Jadi karena adanya seks bebas ini terhadap remaja, otomatis penyebaran HIV akan lebih cepat lagi. Apalagi yang sering bergonta-ganti pasangan. Dan juga bagaimana kami cara mengatasinya, itu kami selalu pergi ke sekolah-sekolah tadi, program kami yaitu Genre Goes to School, untuk memberikan sosialisasi bagaimana dampak HIV, terus dampak dari narkoba, dampak dari pernikahan dini, segala dampak kami sampaikan kepada remaja-remaja, khususnya anak-anak sekolah. Kenapa anak-anak sekolah dulu? Karena anak-anak sekolah ini mengalami transisi dari remaja menuju ke dewasa, di mana rasa penasaran mereka sangat kuat, rasa pengen tahu mereka sangat kuat. Jadi jangan sampai mereka tidak tahu, lalu mereka coba-coba, ternyata salah gitu. Jadi kami sampaikan, ini loh dampaknya. HIV itu seperti ini loh, penyakit yang tidak ada obatnya sampai sekarang. Nah, jadi dari situlah kami berharap bahwa sosialisasi yang kami lakukan itu bisa memberikan dampak positif untuk adik-adik, untuk kawan-kawan remaja, untuk anak-anak sekolahan, dari SD sampai dengan SMA. Bahkan kepada mahasiswa pun masih kami ingatkan bahwa HIV itu sangat bahaya, narkoba sangat bahaya. Nah, jadi dengan adanya forum genre ini, dengan aktifnya kami bersosialisasi, kami sangat berharap teman-teman remaja-remaja bisa tahu apa saja dampaknya, apa saja bahayanya. Bahayanya bukan pada dirinya sendiri, tapi pada lingkungannya, pada keluarganya, bahkan masa depannya. Jadi begitu. Nah, kita tahan dulu nih obrolan kita di Dialog Kepri Gemilang. Saudara sajadah, kami kembali lagi di Dialog Kepri Gemilang. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Dialog Kepri Gemilang. Nah, kita masih membahas terkait remaja dan genre. Kita masih bersama Syahdan, juga Bunga, dan juga Darmawan Syah. Nah, mungkin kita bisa ke Darmawan Syah dulu nih. Nah, kalau untuk menjadi duta ini kan ada ininya ya, biasanya ada audisinya. Ya, nah, kalau untuk di tahun 2024 sendiri nih, kapan nih diadakan audisi untuk pemilihan duta genre berikutnya? Oke, terkait pemilihan duta genre tahun 2024 untuk Kota Tanjung Pinang, kita sudah berproses selama kurang lebih 1 bulan untuk persiapan pendaftaran. Itu kita mulai dari akhir Agustus sampai dengan hari ini, yang mana ketika teman-teman ingin mengikuti untuk menjadi duta genre itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi syarat yang pertama itu berusia 15-20 tahun, tergabung ke dalam PIKR. PIKR itu Pusat Informasi Konseling Remaja, dan biasanya di sekolah-sekolah itu ada seperti ekskul, ataupun di kampus-kampus juga ada, atau dikatakan UKM, dan juga di masyarakat juga ada, namanya PIK Masyarakat, Pusat Informasi Konseling di bidang masyarakat. Nah, itu salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para remaja untuk menjadi duta genre Kota Tanjung Pinang tahun 2024. Kita sudah berproses sangat panjang, kita sudah mempersiapkan sangat banyak persiapan. Selain itu, persiapan-persiapan inilah yang kita siapkan untuk penilaian dan lain-lain, itu untuk mencari duta-duta yang berkompeten, duta-duta yang mampu menjadi influencer, menjelaskan tentang apa itu genre, apa itu kesehatan remaja, perencanaan masa depan, dan banyak lagi materi-materi yang harus dipelajari. Selain itu juga, para peserta juga harus mempersiapkan program kerja yang kreatif dan inovatif. Bukan hanya kreatif, bukan hanya kreatif, tetapi program kerja yang inovatif. Kenapa kami mengatakan begitu? Karena di sini kami ingin program kerja yang luar biasa kreatif dan juga inovatif. Bukan hanya program kerja yang biasa, tetapi kan takutnya para peserta ini hanya copy paste ataupun ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Benar sekali. Jadi banyak program kerja yang sama. Jadi kami ingin adanya inovasi di tahun ini. Kami pengen kreativitas dari para remaja, kami ingin kreativitas dari para calon role model di Kota Tanjung Pinang. Program-programnya nanti kami tunggu di tanggal 30 sampai 4 Oktober nanti. Itu hari kami berlaga. Di situ kami akan melihat, kami akan menilai, dan apa saja yang kami nilai, tentu saja yang pertama program kerja. Yang kedua ada namanya attitude. Nah, attitude ini kami sangat benar-benar detail melihat para remaja-remaja ini, contoh-contoh remaja ini yang akan berlaga. Selain itu juga ada minat bakat, tes tertulis. Jadi semua penilaian ini harus dipenuhi. Dan juga yang paling pertama adalah wawasan umum. Wawasan umum terkait materi-materi yang ada di dalam genre. Yang kami jelaskan tadi itu baru beberapanya saja. Jadi masih banyak. Masih ada LC Mil, stunting, bonus demografi. Jadi kami memperhatikan semuanya yang terjadi di kalangan remaja. Seperti itu. Baik. Nah, kalau untuk lokasinya di mana? Nah, kalau untuk lokasi itu nanti kita akan laksanakan selama 4 hari. Di hari pertama dan kedua itu kita laksanakan di Kelurahan Kota Piring. Di Kelurahan Kota Piring kita menggunakan aulanya. Di situ kita akan melaksanakan kegiatan tes tertulis, materi, dan juga pemaparan program kerja. Dan hari ketiga dan keempat ini adalah hari puncaknya. Itu biasa kami menggunakan aula kantor camat Tanjung Pinang Barat. Tapi untuk tahun ini kita belum dapat pastikan kita puncak di mana. Doakan saja semoga kita mendapat tempat yang lebih keren lagi dan lebih seru lagi gitu. Mungkin seperti itu kan. Baik. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga tips dan triknya untuk menjadi duta sendiri untuk di tahun ini. Oke. Tips dan trik untuk menjadi duta genre Kota Tanjung Pinang tahun 2024. Yang pertama, tentu harus memenuhi semua kategori penilaian. Dan juga harus mempersiapkan program kerja yang kreatif dan inovatif seperti saya katakan tadi. Selain itu, kami tidak hanya melihat kuantitasnya, kami ingin melihat kualitas wawasan umum dari semua peserta. Kami pengen tahu betul materi apa saja yang dikuasai.
apakah hanya narkoba atau bukan apakah hanya 3 bahaya ini tadi, itu kurang. Itu sangat-sangat tidak cukup karena kami bakal menanyakan semua materi kepada peserta. Selain itu juga persiapkan, selain program juga persiapkan diri, program kerja, wawasan umum, minat dan bakat. Jadi memang yang paling penting adalah penuhi semua kategori penilaian. Maksimalkan di semua kategori penilaian. Nah, kalau sudah maksimal, nanti di hari puncak kita akan ada namanya tes pertanyaan, kita beri pertanyaan tema, dan itu yang nilai bukan hanya juri, tetapi penonton yang ramai. Selain itu, nanti setelah pengumuman 3 besar, kita akan beri pertanyaan lagi, studi kasus. Studi kasus ini kita tanyakan kepada calon duta, apabila mereka ini mampu menjawab dengan baik, maka mereka layak jadi pemenang. Baik. Nah, tetapi kalau mereka tidak dapat menjawab ataupun blank terdiam di atas panggung, otomatis kami tidak bisa memenangkan, walaupun di hari pertama sampai hari ketiga dia memiliki nilai yang tinggi. Tetapi di hari puncak, ketika kami memberikan pertanyaan, dia tidak bisa jawab, maka selesai. Berarti harus stunning dari hari pertama Yap, sampai akhir ya. betul sekali, Baik. betul Nah, sekali. mungkin saya beralih ke Bunga nih. Kalau dari Bunga sendiri, tips dan triknya apa? Karena kan sebagai pemenang pasti ada tips dan trik untuk teman-teman yang akan mengikuti Duta Genre tahun 2024 ini. Oke, baik. Nah, kalau mungkin dari Bunga ya, persiapan untuk menjadi duta, benar yang kata Bang Mawan tadi katakan, kita harus siapin dari jauh-jauh hari ya. Gak ada yang namanya sukses itu H-1 ya, sistem kebut Benar semalam, sekali. gak ada. Nah, jadi memang Bunga siapin dari jauh-jauh hari terkait tadi program kerja. Terus juga kan kita harus tahu ya, program kerja apa sih yang harus ada inovasinya. Karena benar kata Bang Mawan, kalau misalnya kita cuma ATM, kan kita nggak ada yang unik nih dari diri kita. Nah, gimana caranya kita buat sebuah pembaharuan, walaupun iya kita terinspirasi dari kakak-kakak duta sebelumnya, tapi kita harus buat adalah yang unik nih dari diri kita. Nah, lalu selain program kerja, terus juga public speaking ya, benar dengan pemahaman materi genre, nggak hanya tentang 3 bahaya tadi, benar-benar kita pelajari semua materi genre, terus bagaimana cara kita menjawab ketika di hari puncak pada saat pembagian tema dan studi kasus, karena pada saat hari puncak itu Kak, kita dibatasin cara menjawabnya hanya dalam kurun waktu 1 menit. Nah, gimana caranya kita membuat statement yang menarik, unik, dan berkesan bagi para juri dan para penonton, seperti itu. Baik. Nah, kita ke Syahadan lagi nih. Nah, kalau Syahadan apa tips dan triknya agar menjadi Duta Genre 2024? Nah, tips dari saya sendiri yaitu yang pertama tuh niat, Kak. Karena apapun itu jika dilandasi dengan niat, maka akan terasa baik-baik saja, semuanya akan terasa mudah. Nah, yang kedua yaitu tentang knowledge benar yang diceritakan kawan-kawan semua, tidak hanya mengacu pada materi-materi tentang genre, dan itu seputar genre pun masih kurang, akan tapi sekarang ini banyak materi-materi ataupun banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga rekan-rekan Duta Genre harus mengetahui tentang permasalahan-permasalahan remaja yang saat ini sedang booming. Nah, selanjutnya yaitu public speaking, benar kata Bunga. Nah, saya sendiri Kak termasuk sulit dalam public speaking, kurang soalnya. Dan oleh sebab itu saya dibimbing oleh kakak-kakak saya, Abang Mawan, kakak-kakak kami pembina dari Kak Pipit maupun Kak Cindy di Forum Genre, Kak. Saya dilatih terus, berlatih untuk berani ngomong di depan orang lain. Sebenarnya saya kurang Kak dalam soal itu, mungkin itulah yang menjadi kelemahan saya, sehingga saya sendiri tidak pede. Dan akibat dari motivasi dari rekan-rekan kami ini, timbullah rasa percaya diri saya, sehingga saya berani untuk berbicara walaupun terbata-bata, sehingga ini menjadi kelebihan bagi saya sendiri. Dan selanjutnya mungkin rekan-rekan sikap etika terhadap sesama. Mungkin kepintaran saja, pengetahuan saja yang baik itu kurang, kekurangan itu menjadi motivasi bagi menjadi cambuk bagi kita, kan, tapi etika itulah yang seharusnya paling utama itu. Karena jika pintar tapi etika itu kurang bagi khususnya untuk menjadi duta ya. Menjadi duta, betul Kak. Soalnya menjadi role model bagi Kak. Jadi kita harus bisa merangkul rekan-rekan remaja, dan kita harus memiliki sikap yang baik juga terhadap kalangan remaja itu. Baik. Nah, kalau untuk support orang tua sendiri bagaimana? Nah, support orang tua sendiri, alhamdulillah kedua orang tua saya, baik ayah maupun ibu, dan kakak-kakak saya, bapak saya pun sangat mendukung. Akan tapi tidak luput, yaitu saya sebagai mahasiswa, yaitu belajar, dan itulah yang harus dinomorsatukan. Dan kegiatan-kegiatan
seperti duta maupun kegiatan-kegiatan genre. Nah itu di samping, maksudnya disembari kan, sambil-sambil gitu. Baik. Nah kalau untuk saat ini apa saja yang sudah Bunga, kita ke Bunga lagi nih, kalau yang sudah Bunga lakukan setelah menjadi duta? Otomatis kan udah terpilih nih menjadi duta, kita tetap ikut serta kalau misalnya dari forum genre ataupun dari dinas kesehatan ada kegiatan-kegiatan hari besar ataupun kegiatan event lainnya, kita turut berpartisipasi. Terus juga terlebih dari itu program kerja yang udah Bunga rencanakan itu tetap Bunga jalankan, baik dari yang podcast, Instagram, terus tetap aktif selalu update gak hanya dari Instagram Proker, tapi Instagram diri pribadi juga sering-sering membuat konten, ya seperti itu. Nah Bunga kan masih sekolah ya? Iya. Nah apakah Bunga juga mengaplikasikan, mengedukasi teman-teman sekolah Bunga sendiri? Kalau dari teman-teman sekolah kan tadi Eskul Pik R ya. Nah, jadi dari program kerja yang udah Bunga buat tadi, Bunga aplikasiin dulu ke teman-teman sekitar dulu. Kan buat tahu bahwasanya dari program yang kita buat nih apakah terdapat plus ataupun minusnya. Nah, dari situlah Bunga tampung aspirasi dari teman-teman, Bunga perbaiki dan menghasilkan program yang Bunga hasilkan seperti itu. Baik. Nah kita beralih ke ketuanya lagi nih. Nah kalau untuk prestasi, selain duta genre kalian sudah mendapatkan prestasi apa aja? Oke. Jadi prestasi juga menjadi salah satu pelengkap untuk mendaftar menjadi duta genre Kota Tanjung Pinang. Acuan untuk memenangkan nggak nih juga? Sekitar 10%, tapi bukan satu hal yang paling penting. Tadi yang paling penting adalah etika. Ya karena dalam pemilihan duta ini kita pilih untuk menjadi contoh. Jadi contoh ini harus baik dan beretika di lingkungannya dan juga lingkungan masyarakat. Terus untuk prestasi sebelum duta genre ini, saya dulu waktu SMA pernah juara 2 lomba baca puisi FLS 2N tingkat nasional. Waktu itu dilaksanakan di Banda Aceh dan alhamdulillah saya sebagai perwakilan dari Provinsi Kepulauan Riau dapat menjabat perak ataupun juara 2. Selain itu waktu SMA juga saya rajin lomba berbalas pantun, Kak. Lomba berbalas pantun, alhamdulillah saya dan tim itu dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 selalu satu tim. Kami memenangkan 8 kali juara 1 berturut-turut, dan yang ke-9 kami tidak diizinkan lagi untuk ikut lomba karena ya kami teruskan yang menang. Selain itu saya juga aktif di organisasi mahasiswa. 2 tahun ataupun 2 periode saya gabung di dalam organisasi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, itu Fakultas Ekonomi karena jurusan saya manajemen. Selanjutnya ya ini duta genre ini alhamdulillah saya dapat berlomba sampai tingkat nasional walaupun Covid, tapi itu satu hal yang unik lah karena ya antara unik dan iri sih dengan teman-teman yang lain. Sekarang itu mereka ke nasional bisa sampai ke Bali, Jakarta dan lain-lain, tapi saya harus di rumah aja ya karena kita menyesuaikan dengan Covid. Mungkin itu. Baik. Nah kalau untuk orang tua sendiri, support orang tua bagaimana? Kalau orang tua selalu support apapun kegiatan selagi positif. Kalau untuk orang tua, yang penting sekolah jangan sampai nilainya terlalu turun sedikit ya pasti karena saya jarang masuk. Terus untuk kuliah pun begitu, jangan sampai kuliah telat selesainya, dan sampai sekarang pun tetap harus prioritas pada persiapan saya untuk masa depan kan karena saya duta genre, saya sosialisasi tentang perencanaan masa depan. Masa saya tidak punya rencana masa depan itu salah mungkin satu role modelnya nggak bisa betul, lagi ya. Betul. Jadi tetap harus fokus pada itu. Baik. Nah kan duta genre ini juga membahas salah satunya terkait tentang narkoba. Ya. Nah mungkin saya ke Bunga dulu nih, bisa mungkin menjelaskan apa bahaya narkoba ini untuk kehidupan selanjutnya. Oke, baik. Nah, jadi kalau misalnya ya, nafza ini kan biasanya ya sering dikonsumsi para remaja yang tadi awalnya minim awam dan munculnya nih rasa penasaran. Awalnya ingin coba-coba, terus tahu-tahu kecanduan nih, bermula kan dari kayak gitu biasanya. Nah, jadi dampaknya pasti akan menghancurkan masa depan remaja itu sendiri pastinya. Nah, maka dari itu hadirnya tadi kami di sini sebagai duta genre menggencarkan kepada seluruh remaja baik di sekolah maupun yang tingkat mahasiswa bahwasanya dampak dari nafza ini sangat bahaya loh. Bahwasanya kalau misalnya kita mengonsumsi narkoba tersebut bisa mengalami efek kecanduan yang sangat parah, bisa aja kita mengalami efek halusinasi yang amat tinggi, kan bisa bahaya. Kalau misalnya nih seorang pecandu narkoba mengonsumsi narkoba,
pada saat ia mengendara kendaraan kan dampaknya bahaya, bisa terjadinya kecelakaan dan lain sebagainya seperti itu. Baik, mungkin bisa ditambahkan oleh Syahdan sendiri nih, apa bahayanya narkoba? Baik, Pak. Sebelum itu saya menjelaskan tentang bahwasannya kita sebagai sebagai genre dan PIKR kami mendapatkan pelatihan, Kak. Di dalam PIKR itu terdapat pendidik dan konselor sebaya. Jadi di situ mendapatkan materi-materi seputar nabza juga. Nah, itu berkolaborasi dengan BNN, Badan Narkotika Nasional. Sehingga kami mengetahui tentang apa-apa saja sih jenis-jenis narkoba dan apa saja sih dampak dari narkoba tersebut yang dijelaskan oleh Bunga tadi. Dan yang sedikit saya tambahkan yaitu tentang dampaknya yang paling berbahaya itu kriminal. Jadi pengguna narkoba tersebut jika ingin membeli ataupun memakai narkoba itu ada perlunya namanya uang. Nah, jadi jika seseorang itu sudah tergantungan, jika seseorang itu sudah malas lah bekerja, Kak, jadinya. Jadi maunya instan dan tidak mau berusaha sama sekali. Sehingga timbulnya perilaku kriminal terhadap pemakainya. Jadi pemakai itu gimana ya, Kak? Mungkin si pemakai ini ingin mengkonsumsi lagi nih jika sudah mulai rasa ingin memakainya. Jadi pekerjaan sudah tidak ada ataupun duit orang tua tidak mendapatkan lagi karena sudah ini ya, Kak, sudah kehabisan akal, akhirnya melakukan hal-hal yang negatif ya, Nah, yang merugikan diri sendiri juga. Iya benar. Jadi mungkin itulah, Kak, dampak kriminal itu yang paling berbahaya ditimbulkan oleh seorang pengguna narkoba tersebut. Mungkin bisa ditambahkan oleh ketua sendiri. Kalau dari saya, kami Forum Genre ataupun para duta genre ini kan menjadi contoh bagi remaja. Memang kami mengutuk keras narkoba, HIV, dan lain-lain, tetapi kami tidak punya wewenang yang besar untuk memberantas itu sampai selesai. Jadi bagaimana kami mengatasinya? Kami mengatasinya dari akarnya. Siapa akarnya ini? Adalah anak-anak dan remaja. Jadi anak-anak remaja inilah kami doktrin dari sekarang bahwa narkoba itu berbahaya, seks bebas itu sangat berbahaya, semua yang berbahaya kami sampaikan. Jadi nanti kalau seandainya teman-teman remaja ini dihadapkan dengan yang namanya narkoba, yang namanya seks bebas, teman-teman remaja ini sudah tahu apa dampaknya dan apa bahayanya. Dan dari situ seperti yang saya katakan tadi, memang kami sangat berharap dengan adanya sosialisasi yang kami lakukan ini memberikan dampak positif ataupun memberikan atau melekat di dalam ingatan teman-teman remaja lah. Oh iya, kata Abang Duta Genre kemarin bahwa nabza itu berbahaya, bisa menyebabkan halusinasi ataupun kriminalitas, kejahatan, bahkan merusak masa depan. Itu yang paling penting, itu yang paling kami garis bawahi, bahwa hal-hal itu bisa merusak masa depan. Seperti itu, Kak. Baik, nah kita sudah sampai di statement akhirnya. Mungkin apa sih kesimpulan dari dialog kita sore ini? Mungkin bisa didahului oleh Syahdan dulu, mungkin untuk kesimpulannya. Baik, pesan saya untuk remaja-remaja semuanya, bahwasannya kita sebagai remaja, sebagai golongan penerus bangsa tentunya, kita harus memiliki inovasi, motivasi yang baik untuk merencanakan kehidupan kita agar terencana ke depannya, sehingga kita bisa melahirkan generasi-generasi penerus yang baik. Dan kita sebagai remaja juga harus mengetahui tentang apa itu permasalahan-permasalahan remaja, sehingga kita dapat menjauhi dan kita dapat menghindari dari masalah-masalah tersebut, sehingga kita tidak terjadi dan kita tidak terjebak di dalam dunia yang gelap itu. Jadi mungkin dari saya mungkin sekian. Nah, untuk mendapatkan, tadi kan untuk mengetahui nih apa kendala-kendala yang harus diketahui tentang diri sendiri. Nah, itu bagaimana menurut Syahdan? Nah, mungkin dengan mengikuti genre salah satunya, Kak. Nah, mungkin dengan bergabung ke dalam PIK remaja di sekolah dan bergabung di forum genre yang ada di kota maupun di provinsi, itu menjadi bekal bagi kita untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut. Dan kita sudah tergabung dan kita harus memiliki manfaat bagi orang sekitar kita dan memiliki dampak yang baik juga. Jadi mungkin dari ilmu yang kita dapat dari genre maupun PIK tersebut, kita bisa sosialisasikan kepada rekan-rekan yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana sih kalian bisa membuat teman-teman remaja di sana tertarik untuk mengikuti Duta Genre sendiri? Mungkin dimulai dari ketua dulu. Bagaimana agar para remaja itu tertarik mengikuti pemilihan Duta Genre? Yang pertama itu kita tidak terlalu mengkhususkan ataupun
harus cantik tinggi, harus ganteng putih, itu tidak. Tetapi semua pun bisa ikut asalkan persyaratan-persyaratan yang saya sebutkan tadi terpenuhi. Selain itu kita juga menyajikan program-program yang asik, program-program yang menarik, dan juga tidak terlalu mengikat para remaja-remaja ini. Mereka tetap bisa fun, mereka tetap bisa happy, tetapi mereka juga harus ingat bahwa mereka adalah contoh bagi remaja lain dan harus terus sosialisasi, terus menginfluence, terus menjadi guide bagi remaja-remaja lainnya. Terus selain itu kita juga tidak banyak membebankan kepada calon-calon peserta ini seperti memberikan tugas yang begitu berat, tidak, karena kita benar-benar ingin tahu kualitas yang terbaik dari remaja ini. Karena itu tadi kami lebih mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Baik. Nah, mungkin Bunga bisa menambahkan untuk bagaimana cara Bunga untuk mengedukasi teman-teman nih untuk ayo kita ikut Duta Genre 2024. Nah, oke, baik. Jadi selain dari teman-teman sekitar in real life lah ya, jadi kita bisa juga mengedukasi ke teman-teman yang ada di sosial media dengan membuat konten-konten yang menarik sesuai dengan materi-materi genre, terus juga mengajak para seluruh masyarakat untuk tertarik nih untuk mencari tahu apa sih sebenarnya genre itu, terus juga ajang pemilihan duta. Karena kita tahu kalau misalnya dari video-video yang kita buat itu tadi, bisa aja FYP ya muncul di beranda-beranda masyarakat di luar sana, seperti itu. Nah, untuk kalian sebagai Duta Genre sendiri, bagaimana sih kalian bisa untuk mengaplikasikan ke teman-teman remaja juga? Kita itu banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Mungkin kalian bisa menjelaskan apa saja hal-hal positif di usia remaja yang bisa kalian lakukan. Mungkin dari Bunga dulu. Oke, baik. Nah, jadi kalau misalnya pengen kasih tahu nih ke teman-teman remaja, kan kita mulai dari teman-teman sekolah dulu ya, kan nggak bisa yang langsung di luar. Mungkin Bunga sendiri bakal nasihatin ya ke teman-teman yang di sekolah Bunga, mungkin yang sekiranya ada problem yang misalnya aku broken home nih, tapi aku kayaknya nggak pede untuk menjadi seorang duta genre dan lain sebagainya, atau mungkin dia nggak pede ingin ikut organisasi ataupun mengikuti hal-hal ataupun kegiatan yang positif. Nah, di sini Bunga bilang, maupun broken home kamu ataupun tidak bakalan mengganggu kamu untuk bisa berkembang lebih baik. Nah, salah satunya dari diri Bunga sendiri, perlu teman-teman semua ketahui, Bunga terlahir dari keluarga yang bisa dikatakan tidak cemara. Nah, di sini Bunga ingin buktikan ke teman-teman semuanya bahwa kamu di luar sana bisa untuk meraih apapun impian yang ingin kamu capai, dan tidak ada batasan sama sekali. Selagi kamu masih remaja, selagi kamu masih kuat dan kamu masih sehat, raihlah apapun impian itu dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, nah mungkin bisa ditambahkan oleh Syadan sendiri. Oke, baik Kak. Mungkin sama dengan Bang Mawan dan Bunga tadi, kita di sini sebagai remaja harus menarik sehingga remaja-remaja lainnya tertarik. Jadi kita memiliki program-program yang tentunya mengikuti zaman, seperti video-video pendek di TikTok, video-video pendek di Instagram, sehingga remaja-remaja tersebut tertarik untuk mengunjungi ataupun membaca apa yang kita sampaikan di dalam tersebut. Dan apabila remaja itu tidak mendapatkan permasalahan di situ, dan kami juga memiliki akun Instagram ya Bang, di situ kami juga mendapatkan banyak keluhan-keluhan remaja, permasalahan remaja yang sedang dialami mereka, dan kami di situ mengadakan tanya jawab ya Bang. Jadi kami di situ sebagai konselor di situ. Jadi mungkin itulah yang saya dapatkan mungkin di genre ini, itu menarik sehingga saya pun tertarik juga untuk terjun dalam dunia genre tersebut. Baik, nah tadi kan dikatakan ada beberapa banyak masalah-masalah remaja yang mungkin diceritakan ke kalian. Kalau untuk saat ini, apa sih masalah remaja terbesar yang ada, yang sedang marak saat ini yang mereka ceritakan? Mungkin bisa jadi kalian juga bisa menjadi solusinya di sini, bisa dijawabkan di sini. Mungkin permasalahan remaja saat ini itu tentang, karena dunia sekarang ini kan Kak serba tahu mereka Kak, jadi rasa keinginan lebih tahu itu sehingga banyak timbullah permasalahan-permasalahan. Jadi permasalahan yang sangat banyak yaitu tentang permasalahan hubungan, yaitu seperti pacaran Kak, hubungan toxic relationship juga termasuk toksiknya, sehingga kekerasan terhadap remaja, nah itu banyak kami dapati juga di situ. Baik, mungkin bisa ditambahkan oleh Ketua. Oke, mungkin permasalahan remaja ini seperti saya bilang tadi, karena sekarang dunia udah serba mudah, serba tahu,
dan bukan hanya hal-hal yang positif yang mereka tahu, tapi hal-hal yang negatif juga. Masalah-masalah yang dikeluhkan itu kebanyakan seperti masalah pencarian jati diri, ataupun bingung mau ikut kegiatan apa aja, ataupun tadi toxic relationship, hubungan yang beracun, ataupun yang paling marak ini yang kami jadikan tema Pildugen kami, yaitu bullying. Ya, dampak bullying di kalangan anak-anak dan remaja. Ini yang paling sering, perundungan. Dari data yang saya dapatkan selama tahun 2023 sampai 2024 ada sekitar 3.800 kasus bullying. Jadi mungkin ini jadi fokus utama kami untuk mengatasi bullying di kalangan remaja melalui sosialisasi tadi. Mungkin itu Kak, yang paling banyak. Nah, terima kasih untuk Dharma Mansyah selaku Ketua Forum Genre dan juga Syadan Prestio selaku Duta Genre Kota Tanjung Pinang tahun 2022 dan juga Bunga Anisha Pertiwi Duta Genre Putri Kota Tanjung Pinang 2023. Nah, terima kasih Niklan udah sharing-sharing tentang permasalahan anak-anak muda zaman sekarang ya, anak-anak remaja, dan kalian sudah mengedukasi nih teman-teman kita melalui TPRI Kepri. Mungkin nanti bisa datang lagi untuk share-share kembali ya. Siap, Kak. Baik. Pemirsa, sampai di sini dialog Kepri Gemilang kita dengan tema remaja dan genre. Program TPRI selanjutnya bisa Anda tonton di akun YouTube TPRI Kepri. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Anapia mohon pamit undur diri. Terima kasih Anda telah bersama kami. TPRI Media Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.